Tasikmalaya, 23 Maret tahun 2020. Surat terbuka yang ketiga ini saya tujukan kepada orang baik yang telah mendukung abahcaca.com. Terima kasih atas dukungannya. abahcaca.com tidak akan berjalan tanpa dukungan Anda. Insya Allah niat baik Anda semua akan dibalas langsung oleh Tuhan, dan saya doakan semoga Anda semua sehat selalu dan dilindungi dari infeksi virus corona. Walaupun sekarang lagi musim virus corona, kayaknya abahcaca.com gak akan berhenti berkarya demi membantu fakir miskin. Hanya saja selama masa karantina ini saya akan fokus membuat video-video edukasi tentang pentingnya pusat data fakir miskin, tapi yang terbuka, yang online, yang dapat diakses dan dapat dikoreksi oleh masyarakat. Mohon maaf jika konsep abahcaca.com ternyata berbeda dengan yang lain. Kalau aktivis sosial yang lain kan biasanya fokus menggalang donasi kemudian menyalurkannya kepada fakir miskin. Nah, kalau abahcaca.com selain melakukan itu juga membangun database fakir miskinnya. Nah, kenapa demikian? Karena belum ada yang membangun pusat data fakir miskin yang digunakan bersama-sama oleh semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, komunitas, perorangan. Nah, sehingga semuanya itu menggunakan satu data yang sama. Nah, itu belum ada. Nah, kenapa tidak ada yang bikin pusat data seperti itu? Nah, itu dia. Saya pun belum tahu kenapa. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak ada yang bikin seperti itu. Apa cuma saya aja yang kepikiran ya? Nah, padahal pemerintah sudah menyadari bahwa penggunaan satu data yang sama itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Buktinya pemerintah bikin pusat data, yaitu portal Satu Data Indonesia yang websitenya adalah data.go.id. Nah, tapi sayangnya si website tersebut tidak dipublikasikan secara rutin, bahkan cenderung tidak dikembangkan. Coba aja Anda lihat websitenya, data.go.id. Nah, pertanyaannya adalah, pentingkah pusat data fakir miskin yang diinginkan oleh Abah Caca? Penting gak sih? Oke, mari kita telaah, mari kita kaji. Jadi saat ini itu tidak ada pusat data fakir miskin, itu sekarang belum ada. Nah, sehingga masing-masing pihak yang mengurusi fakir miskin itu menggunakan datanya masing-masing. Tapi data itu cenderung berbeda-beda. Kenapa? Karena standar yang digunakan pun berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Ya, kita semua bisa lihat sendiri. Kemiskinan itu masih ada di sekitar kita. Dan sekarang angkanya ada di kisaran 25 juta. Oh, angka yang banyak tuh. Lebih besar dari dampak virus corona. Ya kan? Nah, tapi anehnya virus miskin ini tidak seheboh virus corona. Bukan saya mengecilkan atau menganggap enteng virus corona, bukan. Saya hanya memperbandingkan angkanya saja. Tapi saya berpikir, oh mungkin virus miskin itu tidak menginfeksi orang kaya dan pejabat. Kemudian, untuk memahami penting tidaknya pusat data fakir miskin yang diinginkan Abah Caca, itu silakan simak video ini. Nah, ini diklik linknya, atau linknya ada juga di bawah di deskripsi, silakan dicek. Dan untuk melihat contoh data fakir miskin, nah itu bisa dilihat di websitenya abahcaca.com. Silakan dicek. Kemudian, apakah pusat data fakir miskin ala abahcaca.com itu dapat terrealisasi? Nah, jawabannya tergantung dari kesadaran Anda semua. Jadi kalau misalkan Anda sadar bahwa penting nih memperbaiki sistem sebelum melakukan donasi, sebelum melakukan zakat, infak, sedekah, dan bayar pajak. Nah, jadi jangan sampai apa yang kita keluarkan untuk fakir miskin itu tidak berdampak signifikan karena akibat dari sistemnya tidak kita perbaiki.
Jadi kalau sistemnya tetap seperti ini, sebesar apapun kita bayar zakat, donasi, infak, sedekah, pajak sekalipun, ya hasilnya tetap seperti ini. Tapi kalau kita perbaiki sistemnya, itu pasti ada perubahan. Dengan catatan sistemnya adalah perbaikan dari sistem yang sebelumnya. Kemudian konsep abahcaca.com itu berbicara mengenai merubah sistem, merubah pola. Nah, namun sayangnya hanya sedikit orang yang paham mengenai apa sih sistem itu. Nah, buktinya dari setiap 1000 orang yang saya mintain dukungan, itu hanya 10 orang yang betul-betul memberikan dukungan dalam bentuk nyata. Berarti 990 orang saya bilang itu tidak peduli. Nah, terutama teman saya nih, Mr. D, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Beliau sudah rutin membantu abahcaca.com. Saya dedikasikan konsep ini untuk Anda, Mr. D. Sekali lagi terima kasih. Nah, namun sayangnya ini saya jujur bercerita bahwa konsep abahcaca.com ini nggak laku. Bener, sepi peminat, nggak banyak yang dukung. Padahal penting. Kenapa ya? Oke, saya mempelajari beberapa penyebab. Saya amati gitu kan. Ada 5 hal. Pertama, mayoritas masyarakat kita itu terbiasa dengan pola kebiasaan lama. Dalam hal berdonasi, bayar zakat, infak, sedekah, itu ada kebiasaannya. Nah, mereka berpikir bahwa kebiasaan yang udah berjalan memang udah seperti itu, nggak ada masalah, nggak perlu dirubah, terima aja, telan aja, nggak usah diotak-atik lagi, titik. Nah, tapi sebenarnya saya pikir itu karena malas aja merubah keadaan. Jadi kecenderungannya hanya pandai berwacana, tapi minim action, kecuali nyinyir. Nah, kalau nyinyir pada jago, tapi begitu nyinyir diminta solusi nggak bisa. Oke, kedua, mayoritas masyarakat kita itu tidak memahami apa sih sistem itu dan bagaimana memperbaikinya. Nah, jadinya nggak ngerti betapa pentingnya memperbaiki sistem jika ingin memperbaiki keadaan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keadaan, sistemnya diperbaiki dulu. Misal nih, saya ambil contoh, Amerika dia bisa menjadi negara maju dibanding Indonesia karena sistem kenegaraannya Amerika jauh lebih baik dibanding kita. Pertanyaannya, kita sejauh mana nih memperbaiki sistem kita? Oke, lanjut. Yang ketiga, mayoritas masyarakat kita itu terlalu kuat ego pribadi dan golongan. Nah, yang mengakibatkan sulit menerima ide-ide baru, sekalipun ide tersebut bagus, dan cenderung subjektif dibanding objektif. Jadi melihat dulu nih siapa pencetus idenya, bukan melihat apa dan bagaimana idenya, bukan. Nah, jadi sehebat apapun ide, jika datang dari kasta terendah atau orang yang tidak disukai atau orang yang berbeda golongan, nah ide tersebut tidak akan disambut baik. Apalagi ide tersebut mengusik eksistensi. Atau jika bagus, idenya dicuri untuk dimunculkan atas nama sendiri. Nah, karakter seperti inilah yang menyebabkan tidak mau bersatu, yang akhirnya semua demi nama besar masing-masing, bukan demi fakir miskin. Karena jika demi fakir miskin, seharusnya kan bersatu semua dan mau menggunakan satu data yang sama. Ini kan nggak ada, masing-masing punya data. Kemudian yang keempat, mayoritas masyarakat kita itu sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing. Nah, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang sifatnya kepentingan bersama dan jangka panjang. Coba Anda perhatikan, berapa orang dari masyarakat kita yang mampu membangun sistem? Misalkan sistem perbankan atau sistem ekonomi atau apalah. Itu hanya sedikit sekali. Contoh kecil lah. Hampir semua orang itu tidak sempat memikirkan bagaimana memperbaiki sistem penanganan fakir miskin. Kayaknya rata-rata nggak peduli.
bahkan nggak tahu bagaimana sih sistem penanganan fakir miskin di negara kita. Nah, apalagi kepikiran untuk membangun pusat data fakir miskin seperti si Abah Caca ini. Oke, yang kelima, mayoritas generasi muda kita itu minim inovasi dan cenderung cari aman dengan cara mengikuti arus keadaan, sehingga minim keberanian untuk merealisasikan ide. Nah, kalaupun ada keberanian untuk merealisasikan ide, itu harus berhadapan dengan generasi tua, ya kan? Jadi mayoritas generasi tua itu cenderung mempersulit. Kenapa? Karena enggan untuk memahami. Apalagi generasi tuanya merasa terancam nih eksistensinya oleh inovasi tersebut, itu pasti dipersulit. Oleh karena itu, kepada semua yang sudah mendukung abahcaca.com, mohon maklum jika perkembangan abahcaca.com sangat lambat. Karena yang diperjuangkan tuh bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang diminati, walaupun penting. Bahkan pemerintah pun belum tentu mendukung. Kenapa coba? Nah, karena transparansi yang ditawarkan oleh abahcaca.com itu terlalu terbuka, terlalu transparan. Nah, transparansi yang maksimal itu akan mempersulit korupsi, mempersulit nepotisme, mempersulit manipulasi data. Nah, apalagi jika disinkronkan dengan anggaran fakir miskin. Saya yakin konsep ini pasti akan ditolak. Kecuali jika pemerintahnya benar-benar peduli kepada fakir miskin. Pasti konsep ini didukung untuk segera direalisasikan. Jadi kita lihat aja. Oke, andaikan pusat data fakir miskin ala Abah Caca ini sudah terbentuk sekarang, maka di musim virus corona ini kita akan dengan mudah mengontrol. Kita akan dengan mudah mengetahui keadaan fakir miskin di sekitar kita. Sehingga di saat kita ingin membantu mereka pun akan sangat efektif. Karena kita dapat mengetahui siapa yang sudah menerima, siapa yang belum, kemudian apa yang sudah diterimanya, dan apa yang belum diterimanya. Iya, jadi konsep pusat data fakir miskin ala abahcaca.com itu dilengkapi dengan fitur real time. Jadi laporan harian mengenai penerimaan bantuan dari setiap fakir miskin per individu. Keren nggak? Nggak tahu ya. Oke. Nah, namun untuk mengembangkan konsep ini, saya memerlukan kesabaran ekstra. Saya memerlukan perjuangan tingkat dewa. Nah, saya sangat berharap didukung oleh Anda semua yang peduli tentang masalah kemiskinan. Yang mau dukung silahkan WhatsApp saya di nomor ini 08132116269. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan bercerita banyak tentang apa sih hebatnya dampak dari pusat data fakir miskin ala Abah Caca. Nah, misalkan bagaimana pusat data fakir miskin dapat membantu melawan korupsi, melawan nepotisme, menghilangkan manipulasi data. Terus bagaimana sih pusat data fakir miskin dapat memberantas fakir miskin palsu? Kemudian bagaimana pusat data fakir miskin akan mendisrupsi cara orang membayar zakat, cara orang bersedekah. Itu akan merubah cara-cara lama. Kemudian bagaimana kita merubah sistem tanpa harus melalui jalur legislasi yang ribet, tanpa melalui anggota dewan yang kita sendiri tahu lah, untuk membuat satu undang-undang aja lamanya minta amplop. Kemudian bagaimana pusat data fakir miskin bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kenyamanan lebih kepada para donatur dibanding yang lain misalkan. Nah, kemudian bagaimana pusat data fakir miskin akan menggiring semua pihak untuk bersatu, ya kan, untuk berbagi tugas dalam hal menangani fakir miskin dan sebagainya. Saya akan cerita lah. Nah, yang ingin mendukung saya supaya saya tetap membuat video-video yang bermanfaat tersebut, silakan subscribe channel ini.
sekaligus klik tombol loncengnya, dan bila perlu di-share ke semua orang, ya kan? Saya Abah Caca, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.